warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam, para ustazah, ibu-ibu hajjah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu tentang sholat jamaah. Sholat jamaah ini baru mulai disyariatkan. Sebagaimana kita tahu di kota Madinah, syariat Islam itu bertahap diwajibkan atau ditetapkan untuk umat Islam tidak sekaligus langsung turun semuanya. Puasa Ramadan wajib, sholat 5 waktu wajib, zakat fitrah enggak, tapi bertahap. Demikian juga kesunatan dari sholat jamaah ini baru disunnahkan atau disyariatkan di kota Madinah. Karena di Mekah pada waktu itu belum memungkinkan untuk sholat jamaah. Boro-boro untuk kumpul-kumpul jamaah, untuk sama-sama takbir Allahu Akbar sholat, baru ketahuan kumpul-kumpul pengikutnya Nabi Muhammad aja ini udah diancam, udah jadi bulan-bulanan orang kafir Quraisy pada waktu itu. Sholat jamaah disyariatkan baru di kota Madinah. Ada banyak keutamaan sholat jamaah, diantaranya Rasulullah menyebutkan sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat fardu. Ukurannya 27 derajat lebih baik dibanding sholat fardu. Nah, di sini uniknya Rasulullah, ibu-ibu, Rasulullah menyebutkan 27 derajat. Nah, derajat itu kan ukurannya macam-macam. Jadi tingkatannya lebih tinggi 27 derajat. Orang yang sholat jamaah misalnya, dia mulai dari takbirnya imam itu dia sudah ngikutin. Ada orang yang sholat jamaah baru mulai di rakaat kedua misalnya, itu tetap hitungannya 27 derajat. Hitungannya dia sholat jamaah tetap 27 derajat. Misalnya si Zaid ikut dari awal, dari takbiratul ihram imam dia udah Allahu Akbar, udah ngikutin. Kemudian si Amar baru ikut rakaat kedua, sama 27 derajat juga. Nanti ada orang baru ikut lagi, imam udah pengen salam, tasyahud akhir udah, at-tahiyatul mu'abad, dia baru ikut Allahu Akbar langsung duduk. Tetap pahalanya tetap 27 derajat.
Tapi namanya derajat, derajat ini relatif, 27 derajat. Derajat itu peringkat, ada peringkat atau ada tingkatan, tingkatannya sama-sama 27 derajat. Tapi kira-kira 27 kelapa sama 27 kelengkeng, banyak gedean mana Bu? 27 kelapa pasti. 27 apartemen sama 27 tenda, mendingan mana Bu? Apartemen. Sama-sama 27-nya. Sama-sama 27 lemper sama 27 pabrik lemper, mendingan mana Bu? Pabrik lemper. Makanya ngikutnya dari awal ya. Tapi lama-lama tetap 27 semuanya. Tetap dapat 27 meskipun cuma dapat tasyahud akhirnya imam. Cuma dapat salamnya imam. Allahu Akbar, langsung duduk, tahu-tahu imam Assalamualaikum warahmatullah, tetap dapat 27. Tapi 27 apa? 27 wijen. Tahu wijen Bu? 27 wijen kilicil jadinya. Beda sama yang ikut dari awal. Ikut dari awal imam takbiratul ihram Allahu Akbar, dia Allahu Akbar juga 27 juga. Tapi 27-nya 27 pabrik onde-onde. Karena ada wijennya tuh ya, onde-onde ya. 27 pabrik udah dapat semuanya. Nah, berikut ini akan kita bahas tentang syarat-syarat sholat jamaah. Betul itu ya Bu? Syurutul jamaah. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sholatil jamaah sama niyatun. Al-awwalu alla ya'lama al-ma'mumu butlana sholati imamihi wathani alla yataqaddama ala imamihi fil mawqif wathalithu ayya'lama intiqalati imamihi. Syarat-syarat sholat jamaah ada 8 syarat ini harus dipenuhi semuanya. Kalau satu saja tidak dipenuhi, kemudian makmum tidak niat mufarokoh, maka sholatnya batal. Jadi harus dipenuhi semua 8 syarat dari sholat jamaah ini. 8 syarat sholat jamaah ini, yang pertama ayya'lamal ma'mumu butlana sholati imamihi. Allah ya'lamal ma'mum, hendaklah makmum tidak mengetahui, tidak meyakini butlana sholati imamihi, batalnya sholat imamnya si makmum. Makmum yang ikut jamaah ini harus yakin bahwa sholatnya imam sah, bahwa sholatnya imam tidak batal. Wajib itu. Kalau seorang makmum sudah menduga atau sudah meyakini bahwa sholatnya imam batal, maka sholatnya makmum ikut batal juga. Kecuali dia buru-buru niat mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Saat mufarokoh itu niat sholat sendirian, misah dari imam, maka dia tidak batal sholatnya makmum, tinggal melanjutin aja. Dia mufarokohnya pisah dari imam di rakaat kedua, sholatnya sholat isya, tinggal melanjutin 2 rakaat lagi. Dia mufarokohnya di rakaat ketiga, sholatnya sholat isya, maka tinggal melanjutin 1 rakaat lagi. Jadi syarat yang pertama, makmum harus yakin bahwa sholatnya imam tidak batal. Kalau makmum meyakini, mengetahui bahwa sholat imamnya batal, makmum ikut batal juga. Contoh begini, ada sholat jamaah, kemudian berdua doang, misalnya berdua, ini buat gampangnya aja, sholat berjamaah minimal 2 orang, nggak bisa 1 orang, yang satu imamnya TV, makmumnya orang, nggak bisa. Jadi ibu makmuman, imamnya harus lihat, nggak bisa lewat YouTube, imamnya streaming, nggak bisa, harus lihat. Nah, berdua ini makmum harus yakin bahwa sholatnya imam tidak batal. Saat di tengah-tengah sholat, misalnya udah rakaat kedua sholat isya, kemudian makmum yakin
ini imam bajunya ada najisnya. Di rakaat kedua dia yakin bahwa imam bajunya najis karena memang diberakin tikus. Diberakin tikus sewaktu sujud di rakaat kedua, sujud terakhir. Nah, kemudian ada tikus, dia berak di situ, nempel basah adanya lagi. Maka makmum yakin. Kenapa dia yakin? Dia tahu betul bahwa bajunya imam najis. Maka makmum harus mufarokoh, harus saya sholat sendiri. Nggak bisa ibu tegur imam, mam batal mam, nggak bisa, batal ibu juga. Jadi gimana? Harus mufarokoh, harus niat sholat sendiri. Saya niat sholat pisah dari imam, udah tinggal ngelanjutin sholat berikutnya. Jadi selama pelaksanaan jamaah, makmum harus yakin bahwa sholatnya imam sah atau tidak batal. Tidak boleh meyakini sholatnya imam itu batal. Kalau ada kejadian yang baru terjadi atau baru datang, seperti contoh tadi, imam ini sudah batal, maka buru-buru makmum harus mufarokoh atau harus memisahkan diri dari imam. Harus meyakini bahwa sholatnya imam tidak batal atau sholatnya imam itu sah. Contoh lagi misalnya jamaah, sholat jamaah. Nah, kemudian di tengah sholat imamnya kentut, kedengeran sama makmum. Makmum mendengar betul dan makmum yakin ini pasti kentutnya dia. Kalau kentutnya dia mah saya udah kenal kentutnya imam, ini pasti imam batal. Kalau makmum yakin bahwa sholatnya imam sudah batal, maka makmum ikut batal juga, kecuali tadi niat mufarokoh. Jadi harus segera niat mufarokoh atau niat dalam hati saja, niat dalam hati sholat sendirian, begitu. Jadi harus selama pelaksanaan sholat, mulai dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, makmum harus meyakini bahwa sholatnya imam tidak batal. Kalau ada keyakinan sholatnya imam batal, mungkin karena madhabnya udah berubah atau auratnya terbuka, itu makmum ikut batal juga. Makmum ikut batal. Nah, ini syarat yang pertama, makmum tidak meyakini bahwa sholatnya imam batal. Jadi mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya berarti dalam pelaksanaan jamaah, makmum harus yakin bahwa sholatnya imam itu sah. Seorang makmum harus meyakini sholatnya imam tidak batal. Artinya seorang makmum harus meyakini sholatnya imam sah. Kemudian yang kedua, wathani Allah yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Syarat yang kedua, makmum tidak mendahului imam fil mauqif, pada tempat berdirinya. Makmum tidak mendahului imam pada tempat berdirinya. Artinya nggak boleh makmum posisinya maju ngeduluin imam, nggak boleh. Kalau makmum maju, batal sholatnya, si makmum. Mendahului posisi imam, mendahului berdirinya imam, ini makmum batal sholatnya. Imamnya batalnya? Enggak, imamnya enggak batal, makmumnya aja yang batal. Karena makmum mendahului sholat, mendahului posisi atau lebih maju dibanding imamnya. Nah, dari syarat yang kedua ini Ibu, ini bisa kita pahami bahwa yang membatalkan itu yang maju atau mendahului imam posisinya. Jadi kalau tidak maju, tidak batal. Saya tanya sama ibu misalnya, ini contoh nih imam, kiblatnya sebelah sana, ini imam, kemudian ini makmum, batal nggak bu? Kiblatnya sana, ini imam, ini makmum, batal nggak? Nggak. Kalau begini batal nggak? Nggak. Kalau begini batal nggak? Ini udah mendahului belum? Belum. Ini masih sejajar. Kalau masih sejajar belum batal, cuma makruh. Sunnahnya makmum mundur. Sunnahnya makmum ada di belakang imam, itu sunnah.
Andai makmum sejajar tetap sah boleh. Saking sempitnya, kalau mundur ini pasti mentok sama tembok, susah kalau mundur lagi. Saking sempitnya tempatnya segitu-gitunya doang, mundur mentok tembok pantatnya, kalau maju ya batal makmumnya. Kalau maju batal. Jadi gimana? Sejajar. Nah, sejajar seperti ini tetap sah sholatnya, karena di sini syaratnya adalah makmum tidak mendahului imam. Makmum tidak mendahului imam. Jadi kalau sejajar masih tetap boleh, hanya makruh begini jadi posisinya. Nah, ini masih boleh. Tapi kalau udah begini batal salatnya makmum, nggak usah dilanjutin. Nah, cuma posisi seperti ini makruh, bagus yang mundur dikit. Ini yang dimaksud syarat kedua, makmum tidak boleh maju atau mendahului berdirinya imam. Nah, patokan berdirinya imam, Bu, bukan palanya atau bukan kalau waktu sujud pundaknya, bukan. Kalau yang jadi batasan pala atau pundak kan kasihan makmum yang kecil, makmum yang pendek. Kuntet, tahu kuntet, Bu? Iya, imamnya kuntet, maksudnya imamnya kuntet, makmumnya tinggi banget. Lah imam mah waktu ruku cuma segitu, cuma setengah sejadah orang kuntet. Tapi makmumnya saking tingginya ini ngabisin sejadah. Jadi kelihatannya palanya memang ngeduluin makmum. Padahal udah mundur. Padahal makmum udah mundur, tapi saking ini kuntet, ini imamnya pendek. Jadi begitu ruku kelihatannya palanya panjangan makmum. Nah, yang seperti ini tidak batal. Jadi yang jadi ukuran apa? Yang jadi ukuran tumitnya. Yang jadi ukuran adalah kaki, telapak kaki bagian belakang, namanya tumit. Nah, begini nih, Bu. Nih tumitnya. Tumitnya makmum tidak boleh mendahului tumitnya imam. Jadi gimana? Mundur sedikit. Kalau imamnya di sini, imamnya ada di garis ini tumitnya, maka makmum di sini aja masih boleh. Begini aja makruh karena sejajar tumitnya. Tumitnya imam ada di garis. Jadi gimana sunahnya? Sunahnya mundur sedikit lah begini. Apalagi kalau sholat jamaah dan jamaahnya lebih dari 2 orang, ya sunahnya ketika sudah ada makmum yang baru datang, maka sunnahnya kita mundur lagi, sejajarkan begini. Supaya apa? Samping kita, supaya ada makmum dan gak mentok sama imam. Disunahkan. Boleh emang sholat melangkah? Boleh. Sholat kalau hanya sekedar 1 langkah, 2 langkah itu boleh untuk menyempurnakan barisan. Jadi yang tidak diperbolehkan di sini kalau makmum tumitnya ngeduluin imam. Contoh begini, yang menjadi batasan tumit ini, yang jadi makmum emang orangnya tinggi. Kalau udah ukuran tumit udah mundur dia sebenarnya begini. Tumitnya memang di garis, tapi saking orangnya tinggi, tumitnya di belakang, telapak kakinya udah sampai sono misalnya. Nah, itu tidak mendahului imam. Jadi yang jadi patokan apanya, Bu? Tumitnya. Makmum tumitnya nggak boleh mendahului tumit imam. Kalau sejajar masih boleh, sekali lagi hanya saja makruh hukumnya. Nih ukuran berdirinya imam dan makmum. Makmum tidak boleh mendahului imam atau maju lebih dulu dibanding imam, tumitnya itu tidak boleh. Tadi saya katakan boleh dalam sholat jamaah kita ini melangkah, boleh kalau memang untuk kemaslahatan soft atau kemaslahatan sholat jamaah itu boleh. Asal gerakannya jangan kayak orang lari, jangan. Langkah 1 langkah boleh, 2 langkah boleh. Asal jangan 3 langkah, jangan. 3 langkah udah termasuk gerakan yang membatalkan. 3 langkah berturut-turut itu membatalkan. Tapi kalau hanya sekedar 1 langkah boleh. Ibu misalnya lagi sholat, kondisinya bukan jamaah misalnya, boleh juga lagi sholat, kemudian di depan ada cucu, ada anak, pengen sujud susah, nggak apa-apa, pindah sini aja, sekali aja boleh, pindah ke kiri, ke kanan, atau mundur, yang penting untuk kemaslahatan sholat jamaah. Kalau untuk kemaslahatan sholat jamaah itu diperbolehkan. Bahkan ada pembahasan seperti ini, Bu, dalam kitab-kitab lain dibahas begini, haram hukumnya orang sholat berjamaah
sendiri, tidak masuk ke dalam shaf atau barisan. Contohnya begini, seorang jamaah sudah masuk ke dalam masjid. Saat dia masuk, pelaksanaan sholat sudah berjalan. Nah, dia mau gabung ke shaf paling belakang, udah penuh, nggak bisa. Nah, dia ini sholatnya tetap sah di situ, cuma hukumnya haram kalau berdiri sendiri. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Haram dia dia sendirian. Ini udah full, nah kemudian dia di sini sendirian. Gimana lagi nih caranya? Kalau udah berjalan pelaksanaan, kalau belum berjalan pelaksanaan jamaah masih gampang. Misalnya masih ada orang berdua belum jalan, nah baru nyusun barisan, diluruskan safnya. Nah begitu belum mulai takbir, boleh bang sini bang temenin saya, begitu. Jangan sendiri, karena nggak boleh dalam sholat jamaah berdiri sendiri tanpa temen tuh nggak boleh hukumnya. Makruh, ada yang makruhnya makruh tahrim sampai tingkat haram, nggak boleh. Itu kalau belum mulai, masih bisa dinego, masih bisa diajak orangnya. Orang belum sholat diajak kan boleh. Makanya ibu nggak boleh ngajak orang sholat, bu. Boleh nggak ngajak orang sholat? Ngajak orang sholat, nyuruh orang sholat nggak boleh. Orang lagi sholat disuruh. Orang lagi sholat diajak nggak boleh. Maksudnya begitu. Jadi ngajak orang gimana? Ngajak orang yang belum sholat. Yang belum sholat boleh diajak, bang sini bang temenin saya, biar nggak sendirian, karena tidak boleh sholat di shaf sendirian. Nah terus bagaimana caranya? Caranya supaya kita tidak haram dan tidak mengganggu sholat orang lain. Karena mengganggu sholat orang lain itu haram, berdiri sendirian juga haram. Nah cara yang diajarkan oleh para ulama, ini caranya begini. Saya sendirian bu, kiblatnya sana, saya masuk masjid udah sendirian. Pelaksanaan jamaah udah berjalan, udah di tengah-tengah sholat jamaah full, udah barisan terakhir udah full. Syarat caranya saya sholat dulu. Sholat maghrib misalnya, Allah Akbar, tarik makmumnya, tarik belakang. Caranya tarik belakang, ditarik. Nah kalau makmum yang ngaji tahu, dia ke belakang pasti selangkah buat nemenin makmum baru, buat nemenin saya supaya nggak kena keharaman. Iya. Nah kalau yang nggak ngaji bisa berantem. Apa sih lu bang? Bisa nggak berantem, makanya nggak ngaji. Makanya kenapa nggak boleh gini? Nggak boleh ibu takbir. Ibu nggak takbir dulu. Jadi gimana? Begitu datang, ya misalnya gitu. Penuh amat nih, bang temenin saya. Nggak boleh. Haram. Kenapa haram? Karena ibu belum sholat, tapi sudah melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Lain hal kalau ibu udah Allahu Akbar, saya udah Allahu Akbar, dan saya nariknya ini memang untuk kemaslahatan sholat. Nah kalau saya belum sholat kan belum ada kemaslahatan sholat, nggak ada hubungannya dengan sholat karena saya belum takbir. Nah jadi di sini yang bisa kita ambil, kita boleh bergerak untuk kemaslahatan sholat, itu boleh bergerak. Nah satu, yang kedua, kita boleh melakukan sesuatu yang hubungannya dengan kemaslahatan sholat, bahkan sampai menarik jamaah itu boleh untuk menghilangkan keharaman. Nah keharaman yang pertama, diri sendiri di shaf tanpa ada teman itu haram. Kemudian keharaman yang kedua, narik itu juga haram. Caranya bagaimana narik supaya haram? Masuk dulu ke dalam sholat, Allahu Akbar, tarik. Nah kemudian nggak jadi haram. Berdirinya nggak haram, kita nggak sendirian lagi. Nariknya juga nggak haram karena udah masuk dalam pelaksanaan sholat. Itu sampai dijelaskan seperti itu supaya tidak ada jamaah atau tidak ada seorang makmum yang berdiri sendirian dalam shaf tanpa teman, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar ada temannya, minimal 2 orang. Itu kalau dalam pelaksanaan sholat yang sudah berlangsung. Tapi kalau belum berlangsung, silakan ibu bilang sama temen yang sama-sama telat, bang sini temenin saya. Gini, po saya sini, saya sendirian, temenin. Maka tidak boleh dalam sholat itu, tidak boleh berdiri sendirian. Kalau memang sholatnya jamaah, minimal dalam satu shaf itu 2. Kalau sendirian ya udah karuan, wah sendirian mah boleh sendiri. Tapi ini memang sudah berjamaah, maka harus tetap dia punya teman.
Nah, keharaman ini tidak membatalkan sholat. Artinya makmum yang berdiri sendiri tetap jamaahnya sah, cuma haram, begitu aja. Sama kayak orang begini Bu, orang sholat pakai sarungnya boleh gosok itu make tanpa izin, dia nggak nyolong, make doang, make tapi tanpa izin, dan bukan punya umum itu sarung, punya seseorang, punya pemilik khusus, dia pakai tanpa izin, namanya gosok. Nah, ini sarung gosokannya ini haram, tapi sholatnya sah nggak? Sah, tetap sah. Nah, demikian juga pelaksanaan sholat seperti tadi, berdiri sendiri seorang makmum di saf tanpa ada teman, ini haram, cuma jamaahnya tetap sah, tapi sayang-sayang jadinya dapat pahala juga, cuma minus, ada keharamannya. Nah, itu cara untuk mengubah barisan dalam sholat jamaah. Itu diperbolehkan bergerak, bahkan kita diperbolehkan ngaji. Nah, diperbolehkan ngaji, diperbolehkan tarik, maksudnya kalau orang yang ngaji. Nah, kalau orangnya tahu nih Bu, misalnya makmumnya belum ngaji, makmumnya belum ngaji, dia datang sendirian, sholat sudah berlangsung. Ini makmum yang sok paling belakang, kalau dia tahu ngaji, pasti dia mundur, nemenin pasti. Kalau ibu pernah ngalamin begitu, berarti orang yang mundur ngaji, karena memang dilarang, diharamkan berdiri sendiri. Dia pasti mundur seperti itu, nggak dibiarin dia sendirian, tanpa nunggu ditarik sama makmum yang telat ini. Dia pasti mundur karena tahu keharaman berdiri sendiri ketika sholat berjamaah, harus ada temennya. Ini syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua tadi apa Bu? Hendaklah makmum tidak mendahului imam pada tempat berdirinya imam, yaitu tumitnya, tidak mendahului tumit imam. Kemudian yang ketiga, watali itu yang ketiga, ayya'lama intiqalati imamihi. Yang ketiga, makmum harus mengetahui perpindahan imam atau pergantian gerakan imam. Makmum harus mengetahui pergantian gerakan imam. Makmum harus mengetahui pergantian gerakan imam. Intiqal itu adalah pergantian gerakan. Syarat jamaah yang ketiga, makmum harus tahu kalau imam sudah berganti gerakannya atau intiqal, itu harus tahu. Makmum harus mendengar atau melihat. Jadi mengetahui di sini bisa mendengar imam atau melihat imam. Ukurannya, kalau ukurannya mendengar imam, kalau ukurannya dia itu mendengar imam, ini harus dengan melihat. Jadi begini, di satu bangunan atau satu pelaksanaan sholat jamaah, misalnya masjid atau musola atau aula, makmum ini harus melihat imam, jadi mengetahui, atau melihat barisan yang melihat imam, atau melihat barisan yang melihat barisan yang barisan itu melihat barisan yang melihat imam. Maksudnya sambung menyambung. Andai saking bejubelnya jamaah, ini makmum nggak ngelihat imam, tapi dia bisa melihat makmum, yang makmum ini melihat barisan depan melihat barisan depan lagi, melihat barisan depan sampai melihat imam. Nah, dia bisa melihat perpindahan itu. Jadi bisa melihat langsung imam atau melihat dari jamaah yang bisa dia akses atau yang bisa dia lihat. Nah, ini yang pengen saya sampaikan. Pertama, bentuknya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang perlu juga kita bahas di sini, kalau sholat di masjid, memang masjid itu kan buat sholat. Kalau sholatnya memang sholat di masjid, maka harus berada dalam satu bangunan. Artinya satu bangunan di sini dalam satu area yang bisa dikatakan bahwa itu masjid, kemudian dengan pintu terbuka.
patokannya ada jalan yang bisa diakses atau ada jalan yang bisa digunakan seandainya harus menuju imam. Nah, kalau tidak ada jalan maka dianggap bukan bangunan yang satu. Contoh begini, ada masjid nih Bu, kemudian ruangannya dibagi. Ini satu ruangan depan, satu ruangan belakang. Nah, ruangan belakang, antara ruangan depan dengan ruangan belakang ditembok. Maka sholat jamaahnya makmum yang ada di balik tembok tidak sah, meskipun kedengeran suara imam. Kenapa? Karena tidak dianggap satu bangunan, sudah terpisah. Dianggap satu bangunan kalau ada jalan yang memang bisa digunakan untuk menempuh, makmum menempuh ke imam, imam menempuh ke tempatnya makmum. Itu dianggap satu bangunan. Kayak begini nih masih satu bangunan. Kenapa? Masih ada jalan. Tapi kalau udah ditembok misalnya, udah nggak bisa lewat, maka udah dianggap beda bangunan. Meskipun kedengaran suara imam, maka tidak sah sholatnya makmum yang ada di belakang tembok itu. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya ya kalau di masjid ya harus dibikinin pintu, minimal dibikinin pintu. Asal ada satu pintu aja, meskipun dia nggak ngelihat punggung imam, tapi dia masih bisa melihat punggung makmum terakhir. Contoh begini nih, contoh di masjid misalnya kiblatnya sana, dibikinin pintu. Makmum yang ada di balik tembok ini dia nggak ngelihat imam, tapi dia ngelihat makmum yang belakang, atau ngelihat makmum yang ada di sebelah sana, dan makmum itu ngikutin imam, sah masih, karena masih dianggap satu bangunan, ada jalan yang bisa diakses atau ada jalan yang bisa ditempuh untuk menuju antara makmum dengan imam. Batasannya satu bangunan di sini adalah ketika masih ada jalan untuk berlalu atau berjalannya imam, menempuhnya imam, perjalanan menuju makmum atau sebaliknya, harus seperti itu. Ini di masjid contohnya. Jadi di masjid kalau dalam keadaan sholat jamaah, maka harus pintunya itu harus dibuka. Kalau di masjid enggak, yang bukan masjid. Kalau yang bukan masjid seperti rumah seperti ini, rumah bangunannya atau musola atau aula, maka pintunya harus dibuka. Kalau nggak dibuka nggak sah. Bagaimana kalau di masjid? Kalau di masjid sah. Kenapa? Karena masjid itu memang satu bangunan wakaf. Dia memang sudah diwakafkan. Andai dia sudah ada pintu, harus ada pintu, tapi Bu ya nggak boleh ditembok. Kalau ditembok itu berarti nggak ada jalan. Andai sudah ada pintu, pintunya tertutup pun kalau di masjid boleh. Kenapa? Karena tetap itu namanya masjid. Wakafnya pun satu wakaf, namanya masjid. Ini untuk di masjid syaratnya ini lebih longgar, karena memang bagaimanapun masjid itu pasti satu bangunan, meskipun pintunya dalam keadaan pintu tertutup. Nah, yang perlu kita perhatikan kalau bukan masjid, kayak rumah, aula atau madrasah. Rumah, aula, madrasah kan bukan masjid. Memang wakafnya bukan untuk sholat, tapi tiba-tiba digunakan buat sholat. Sholat jamaahnya sah, tapi syaratnya harus hati-hati, syaratnya harus lebih diperhatikan karena ukurannya lebih ketat. Jika pelaksanaan sholatnya bukan di masjid, aula misalnya, nah kebetulan di aula itu ada dua bagian. Di aula itu kebetulan ada dua bagian, bagian depan, bagian belakang. Maka harus sama seperti masjid tadi, harus ada pintu atau ada jalan untuk diakses oleh imam atau makmum. Jadi nggak terputus antara imam dengan makmum. Kalau udah terputus nggak sah, di masjid aja nggak sah, apalagi bukan masjid. Kalau udah terputus kayak di tembok atau dicor atau dibikinin pagernya hilas sama si mamang ini, udah nggak bisa lewat lagi, nggak sah. Meskipun kelihatan punggung imam, maka tidak sah. Jadi gimana? Harus dibikin pintu atau dibikinin jalan untuk bisa diakses. Nah, kalau bukan di masjid, maka syaratnya pintunya harus terbuka. Kalau di masjid masih boleh ketutup, karena masih dianggap satu bangunan. Tapi kalau bukan di masjid, di aula misalnya, maka pintunya harus dibuka, karena memang itu bukan masjid.
dia syaratnya lebih ketat karena itu bukan masjid, peruntukannya memang bukan buat sholat. Kalau ada masjid ngapain juga sholat di situ misalnya. Jadi kalaupun harus sholat maka pintunya harus selalu dibuka supaya jamaah yang di balik pintu yang di belakang ini sah sholatnya. Ini yang dimaksud dengan mengetahui pergantian gerakan imam. Ini syaratnya dia harus ada dalam satu bangunan dan makmum melihat imam atau melihat barisan, yang barisan itu melihat barisan depan yang melihat barisan depan, sambung nyambung terus seperti itu. Meskipun suara nggak kedengeran nggak apa-apa, karena syarat suara itu tidak menjadi syarat. Syaratnya ini adalah mengetahui perpindahan itu tadi, perpindahan atau pergantian imam, gerakannya imam. Ini perbedaan antara bangunan antara jamaah di masjid dan di bukan masjid. Nah, sampai-sampai ada contoh begini kalau dalam pembahasan kitab-kitab lain itu, seandainya satu bangunan ini masjid misalnya, dia dibagi antara imam dengan makmum atau antara makmum saf sekian dengan makmum berikutnya, ini dipisahnya dengan kaca. Kira-kira kaca itu, kalau kaca yang bening Bu, kaca itu kelihatan nggak kira-kira di situ makmum ngelihat imam, ngelihat nggak Bu? Kelihatan. Tapi kalau kaca itu nggak ada pintunya dan nggak bisa diakses buat menuju imam, tidak sah hukumnya meskipun kelihatan. Atau bukan kaca, apa terus pagar, pagernya pagar kawat ya, atau pagar bambu, pokoknya pagernya ini adalah pagar yang memang tidak bisa diakses, tinggi dan nggak bisa dilangkahin. Kalau menuju sana harus lompat. Kelihatan pagar, namanya pagar kan dia ada sela-selanya, kelihatan. Tidak sah kalau nggak dibikinin pintu. Jadi harus dibuatin pintu. Nah, atas dasar ini maka banyak ada khilafiyah, ada pembahasan, ada banyak pembahasan yang ini mengemuka ketika satu masjid pengen bangun jadi tingkat, yang tadinya satu lantai kemudian pengen 2 lantai. Ini gimana sholat jamaahnya? Sholat jamaahnya sah apa enggak kalau imamnya itu ada di atas? Kalau imamnya ada di bawah, gampang Bu. Sholatnya begini kalau imamnya ada di bawah. Kebanyakan memang yang paling aman imam di bawah. Imam di bawah. Ya gini. Imam gini di bawah. Nah, kalau mau bikinin tangga, kalau pengen dibikinin tangga, maka cukup jangan di fullin. Jangan dibikin full daknya, tapi cukup sampai saf kedua misalnya. Nah, jadi di situ makmum yang ada di tingkat 2 atau di lantai 2 ini masih bisa ngelihat imam, atau masih bisa ngelihat barisan pertama. Nah, kalau begitu sah. Karena di situ memang bisa melihat imam dia. Nah, yang jadi masalah kalau imamnya di depan. Kalau imamnya di depan, ini bagaimana? Apakah sah jamaahnya makmum yang ada di bawah? Kalau imamnya di lantai 2 maksud saya, imamnya di lantai 2, apakah sah makmum yang ada di lantai bawah? Bisa nggak sah? Kenapa bisa nggak sah? Kalau tidak dibuatkan tangga yang menuju ke imam. Jadi syaratnya ini makmum mengetahui perpindahan imam ini dengan deskripsinya atau gambarannya, makmum bisa menuju ke imam dengan jalan normal, tidak dengan cara melompat, tidak dengan cara berlari, dan dia masih bisa menuju imam. Nah, untuk kasus yang kedua ini, ulama-ulama kita yang hati-hati, yang sangat hati-hati dalam fikihnya, dan ketika ingin membangun masjid, maka imam tetap di lantai 2, makmum yang di lantai pertama ini sah, tapi syaratnya saf yang ada di lantai pertama ini jangan mendahului posisi imam.
Jadi contohnya begini, imam ada di atas, ya. Imam ada di atas begini. Imam ada di atas. Nah, makmum nanti yang di bawah nggak boleh di depan sini, harus di belakang. Bisa dibayangkan Bu ya? Harus di belakang. Nah, satu lagi, ini kan makmum nggak bisa menuju imam, kecuali dia lewat belakang kalau tangganya di belakang. Lewat belakang. Nah, itu berarti makmum itu menuju imam dalam keadaan berbalik badan. Kalau sudah berbalik badan tidak sah. Kenapa? Ya sudah batal sholatnya. Yang harus dipenuhi di sini, makmum bisa menuju imam dalam keadaan tetap menghadap kiblat. Nah, ulama-ulama kita untuk memecahkan masalah ini, maka ketika terjadi tingkat 2 sebagai pengimamannya, ini lantai 2. Nah, kemudian makmum ada di belakangnya, maka di sini dibuatin tangga. Syarat aja. Di sini dibuatin tangga, syarat. Dibuatin tangga supaya apa? Supaya makmum ini bisa mengakses posisi imam, bisa menuju ke imam dalam keadaan masih tetap menghadap kiblat. Kayak di Masjid Asyirat, kalau ibu pernah ke Asyirat, dibikinin tangga itu sama muallim, supaya memenuhi syarat ini bahwa makmum ini harus mengetahui perpindahan gerakan imam, mengetahui pergantian gerakan imam. Nah, pergantian gerakan imam yang dimaksud di sini ada jalan ya, yang menuju imam, makmum menuju imam ini dalam keadaan tidak berbalik atau membelakangi kiblat. Dibuatin tangga tuh buat syarat doang. Itu pelaksanaan sholat jamaah yang benar-benar perlu diperhatikan. Di ulama-ulama kita yang sangat hati-hati itu sampai memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Ini 3 syarat. Yang terakhir tadi adalah makmum mengetahui pergantian gerakan imamnya dengan cara ada jalan untuk menuju kepada imam itu. Warabi'u ayyakuna bainahu wa bainal imam aqalla min 300 dira'in. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.